Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ngala raja'ihil laqadir. Sesungguhnya Allah kuasa mengembalikan. Sesungguhnya Allah kuasa menghidupkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nikmal maulana wa ni'man nasyir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini saya mengawali live streaming saya di TikTok saya yang baru di channel Kakung Purwati. Untuk TikTok saya yang lain-lainnya sudah tidak saya pakai karena sandi atau pasportnya itu rusak dan terblokir oleh orang-orang zalim dan batil, jadi tidak saya gunakan. Dan untuk YouTube saya yang subscribe-nya sudah 2000 pada awalnya, bahkan banyak sekali yang subscribe. Saya ganti dengan YouTube yang baru nanti, yaitu dengan channel Kakung Purwati juga. Pada kesempatan ini saya mengambil yaitu judul Kodam Pendamping Hidup. Tapi sebelum melanjutkan judul itu, saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Kakung Purwati, yang dulu sering musafir di pegunungan, bahkan di daerah kota-kota, bahkan sering diundang para pasien-pasien, bahkan keluar ke Kalimantan, Sumatera dan sebagainya untuk dijemput. Dan sebelumnya saya mohon maaf, bukan tok sombong takabur, tapi yang sombong takabur hanya watak sifat jin iblis menjelma ke dalam jiwa manusia. Saya hanya menjelaskan kejujuran saya. Dari dulu saya bertugas untuk menyembuhkan segala penyakit para medis non medis. Untuk itu bahkan di YouTube saya, di TikTok saya itu banyak sekali tentang perang dengan para dukun, para kiai, para ustadz yang melakukan kebatilan dan kezaliman. Dan di dalam video-video yang nyata di TikTok, di Facebook atau YouTube saya yang lama, banyak sekali dalam ibadah ikhlas lillahi ta'ala, dalam menolong sesama. Prinsip saya yaitu berpedoman kepada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya menolong semua hamba Allah, semua umat Tuhan, semua agama, ras, suku, bangsa. Bahkan murid-murid saya biasanya orang-orang terburuk yang akhirnya menjadi murid saya. Umpamanya dari orang yang rusaknya hancur, kemudian bisa berdiri sehingga buka usaha bisnisnya lagi, kemudian keluarga yang hancur berantakan, kemudian jadi murid saya, kemudian hidupnya bahagia berkah kuasa Allah. Jadi biasanya umumnya murid-murid yang menjadi murid saya itu orang-orang yang terpuruk dan teraniaya. Bagi siapa saja ingin menjadi murid saya terima dengan tangan terbuka. Ya. Yang penting nawaitu lillahi ta'ala dan wajib berjiwa Bhinneka Tunggal Ika, menjaga toleransi semua agama. Ya.
Karena semua agama itu tujuannya apa? Menyembah pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita hidup di Indonesia. Dan bagi umat Islam yaitu menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi umat Nasrani, Hindu, Buddha itu punya Tuhan juga. Dan nanti semua tujuannya akan ketemu satu titik, yaitu di langit yang paling tinggi. Ibaratnya kita ke Amerika gitu. Kita bisa lewat bandara sana, bandara mana saja. Nah, akhirnya bertemu di Amerika. Contohnya lagi, umpamanya pergi ke Monas, Jakarta. Itu jalannya lain, tapi akhirnya ke Tugu Monas itu. Jadi semua agama itu sama saja, tujuannya adalah menyembah dan minta pada Tuhan Yang Maha Esa, itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita itu tidak usah bermusuhan, saling sok suci, sok bener, sok pintar. Ya. Itu tidak baik. Belum tentu kita itu benar, padahal kita tidak benar. Yang penting prinsip kita jangan sombong, takabur. Ya, kita harus andap asor, jaga kesopanan. Karena setiap ucapan kita adalah akan membongkar semua rahasia watak sifat kita. Umpamanya seorang penipu berbahasa lembat lembut, nah akhirnya ketahuan dari karakter wajah, mata, dan gerak-geriknya. Psikologinya begitu. Jadi bagi siapa saja yang sudah manunggaling rasa, itu tidak mungkin dalam penyampaian itu ucapan dengan kata koar-koar, menggembu-gembu, mengucapkan yang kotor-kotor. Walaupun dia itu kehidupannya di lingkungan yang kotor. Ibaratnya mutiara, inten atau emas dimasukkan ke kotoran atau TA1 atau tai atau dan sebagainya, atau kecomberan. Di situ bertahun-tahun emas inten itu di situ, mutiara di situ. Nanti kalau diambil tetap berubah, tidak berubah wujudnya. Seperti itulah manusia, wajibnya seharusnya jadi seperti kita, seperti intan, seperti emas, seperti mutiara. Walaupun kita hidup di tengah lingkungan banyak orang-orang yang pendusta, yaitu penipu, kemudian apa saja perbuatannya orang itu dilaknatullah, tapi kita sebagai emas atau mutiara, kita tidak akan berubah jika kita berprinsip yang kuat kepada keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan watak kita tidak akan sombong, takabur, tidak pernah menyakiti seseorang. Bahkan kalau kita semakin manunggaling rasa, kita melihat hewan yang tersakiti, kita akan menangis, batin kita langsung menolong. Jika kita melihat tumbuh-tumbuhan yang mulai layu, kekurangan air, kita akan merasa terenyuh. Itulah jiwa manunggaling rasul. Itu baru lihat hewan yang menderita, yang kesakitan, tumbuh-tumbuhan atau bunga atau tumbuhan apa saja yang kekeringan, hampir mati. Kita akan pasti secepatnya gimana usahanya. Seperti halnya itu baru melihat bukan manusia, apalagi kita melihat manusia fakir miskin, anak yatim piatu. Kalau kita sudah manunggaling rasa dengan roh suci guru sejati di dalam jiwa kita, kita akan langsung bisa menolong pada seseorang itu. Jadi siapa saja yang koar-koar, berceramah, berkhotbah, saling mengadu pendapat, mengadu hadis dan lain-lainnya sampai pusing memikirkan itu,
itu karena tidak dikembalikan pada diri kita sendiri. Yaitu manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam penyampaian setiap kata. Ya. Itu harus dijaga. Dan kemudian harus berpedoman kepada dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, bahkan anak istri kita sudah ditanamkan jiwa nilai Pancasila, pasti dia punya jiwa welas asih, toleransi. Dan kita harus selalu berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita berpedoman tentang Undang-Undang Dasar 45, pasti kita takut melanggar peraturan pemerintah yang sah. Karena ibunya dari semua peraturan ada di Undang-Undang Dasar 45. Jadi itulah prinsip saya. Ya. Dan untuk ilmunya, itu saya sumbernya kitab suci Al-Quran, karena saya Islam. Dan sunnah dan hadis-hadis. Walaupun secara jujur saya tidak tahu tentang bahasa Arab. Saya bisa baca Al-Quran. Saya tahu terjemahannya, membaca dengan Al-Quran yang terjemahan. Ya. Dan saya bukan penghafal Al-Quran, penghafal surat-surat. Yang penting keyakinan saya, ainul hakul yakin dalam jiwa saya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu niat kebaikan seseorang. Ya, yang penting kita melaksanakan kewajiban kita dan menjauhi semua larangan-larangan. Ya, kewajiban kita ya sholat, ya puasa, ya baca Al-Quran, ya sedekah, ya. Dan kita harus berbuat baik, dan kita tidak boleh berjudi, kemudian minuman alkohol, mabuk-mabukan atau berfoya-foya, mencuri, menipu, berzina, dan lainnya dilarang agama. Itu bagi Islam mungkin lebih banyak penjabarannya, dan non muslim sumangga tetaplah bertakwa. Non muslim juga saudara kita, dia juga pasti menjauh semua larangan-larangan dari Tuhannya, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Tuhannya. Ya, jadi kita toleransi, hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, di NKRI ini. Untuk itu saya lanjutkan, itulah dasar-dasar saya setiap saya menyampaikan pada murid-murid atau tamu-tamu yang terpuruk. Bagi siapa saja yang melihat live streaming saya tentang kehidupan terpuruk, bisnis terpuruk, sumangga silakan datang, bisa konsultasi dengan saya. Nanti saya gembleng dalam waktu cepat ya. Boleh menginap di rumah saya, tapi harus konsultasi, konfirmasi, koordinasi dulu. Nanti nginep ya. Dalam jangka 1 malam itu, kalau ingin ketemu kodam pendampingnya ya, ada yang disebut ini kodam pendamping hidup. Kodam pendamping hidup itu dibagi ada 2 bagian ya. Kodam pendamping hidup itu yang lahir bersamaan ketika kita dilahirkan oleh ibu kita, jadi keluar dari rahim ibu kita, pendamping hidup kita itu ikut keluar. Dan ada pendamping hidup, yaitu pendamping itu kodam pendamping. Kodam pendamping itu berada di luar tubuh kita. Kodam pendamping hidup yang ada di dalam tubuh kita, yaitu keberadaannya mengikuti dari waktu kita dilahirkan ibu kita, yaitu itu disebut sedulur papat limo pancer. Kalau orang sudah manunggaling rasa, itu bisa melihat wujudnya sendiri. Itu belajarnya memang bertahun-tahun, bahkan sampai mati pun belum tentu bisa melihat kembarannya.
Tapi bagi yang ingin belajar dengan saya, sumonggo, silahkan nanti belajar dengan saya, datang dengan saya, tapi harus koordinasi konfirmasi dulu ya. Untuk ini ketemu pendamping hidup, pendamping goib hidup, sedulur papat lima pancer ya, itu harus, yaitu bitaqullah, yaitu menjauhkan perbuatan yang dilaknat Allah. Satu, jika kita ingin melihat kembaran wujud kita, yaitu sedulur papat lima pancer, harus memperhawa nafsu, hawa nafsu kita. Kita sabar ya, walaupun kita diunek-unek gitu apa-apa ke, kalau ingin bertemu tetap sabar ya. Kemudian kita tidak boleh melakukan perbuatan mencuri, menipu, berzina, atau memainkan wanita, atau selingkuh dan lain-lain, kecuali dengan istrinya sendiri tidak apa-apa ya. Kemudian minum minuman keras, kahol, semua barang-barang yang dilarang agama itu dijauhkan. Dan selalu memperhawa nafsu, emosi kita harus dikontrol dulu. Dikontrol dulu, latihan. Setelah itu nanti sudah menang, sekalian Anda bisa menguasai, mengontrol emosi Anda ya. Itu baru bisa minta saran saya. Satu, ingin melihat kembaran kita, itu kodam berada sejak kita dilahirkan ibu kita, yaitu mandi keramas dulu, yaitu pada waktu jam 4 sore setelah sholat ngasar. Sholat ngasar kamu siapkan bunga 5 macam, yaitu kantil putih, kantil kuning, mawarnya jambon, kenanga melati. Itu dimasukkan ke dalam baskom atau ember di air yang bersih, tapi air mentah ya, jangan air matang, air bersih. Kalau baik minta dulu atau mencari dulu di sumur-sumur yang benar-benar bersih ya. Kemudian pakai jeligen dibawa pulang, tidak apa-apa. Boleh dilakukan ini karena ini kan untuk keramas atau jamas suci, menghilangkan suker toning jiworogo ya. Di samping menghilangkan hadas besar dan kecil karena ingin mendekati peribadahan ya. Bunga itu nanti kelima itu dimasukkan ke ember atau baskom. Kalau di gua itu dicari gua, mencari dulu air yang bersih, nanti dimasukkan ke air situ, dimbelik gitu ya. Kubangan air yang bersih itu boleh juga dilaksanakan di situ, boleh. Di tengah hutan juga boleh. Di mana tempat boleh, yang penting tempatnya suci bersih, sekiranya tidak ada comberan dan kotoran najisnya. Setelah itu bunga kelima itu ambil dulu kandil putih atau kandil putih dulu dipretel gitu ya, pelupanya. Kemudian sari bunganya, bunga kandil kamu taruh di tempat. Kemudian pretelan yang kandil putih ini tadi kamu masukkan ke air tadi yang rencana untuk mandi jamas, mandi keramas. Kemudian kandil kuning juga dipreteli. Kemudian sari bunganya disatukan dengan sari bunga kandil putih. Kemudian mawar jambon dipreteli, kemudian diambil sari bunganya. Kemudian disatukan dengan dua tadi, sari bunga, kandil putih dan kuning. Kemudian melati diambil satu saja utuh, tidak usah dipretel. Kemudian kenanga ya. Kenanga dipretel, diambil sari bunganya. Tapi kalau bisa jangan beli, kalau beli itu ya kandil putih satu, kandil kuning satu, mawarnya agak banyak jumlahnya, melatinya juga banyak, kenangannya banyak. Yang penting kandil putih satu, kandil kuning satu. Setelah itu 5 pretelan dari sari bunga itu dipegang tangan kanan ya. Kemudian dibacakan doa untuk bertemu dengan kodam pendamping kita, yaitu sedulur papat lima pancer.
Itu doanya, doa Jamas. Nanti bisa diulang, diputar lagi dari video ini ya. Nanti saya unggah lagi. Ya, saya unggah lagi karena ini live streaming. Nanti rekamannya nanti saya unggah lagi ya. Sampaikan bagi saudara-saudara kami yang belum menyaksikan live streaming saya ini. Nah, setelah dipegang ke 5 sari bunga tadi, kalau pretelannya tadi kelopak kan sudah ditaruh di air ya. Yang 5 dipegang, kemudian berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa intinya boleh ikut ini untuk kejawen ya. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman. Saya ulang. Niatin sun adus kramas ngedusi kakang kawak di hari-hari kiai among nyamong sing ana jero jiwa ragaku. Sedulurku siji loro trupa pelima urip nembadan pitung sukma sirep serding Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap 3 kali ke sari-sari bunga yang dikumpulkan tadi 3 kali. Kemudian air yang di peredaran bunga itu ditiup 3 kali ya. Kemudian diulang lagi. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman. Niatin sun adus kramas ngedusi kakang kawak adi hari-hari kiai among nyamong sing ana jero jiwa ragaku. Urip nembadan pitung sukma. Tiup lagi 3 kali. Air 3 kali. Lagi lakukan seperti itu 3 kali ya. Setelah itu di sari bunga dimasukkan ke mulut, dikunyah, dilembutkan. Setelah itu udah kunyah, air di baskom atau ember tadi kamu dingklok gitu, kamu minum 1 tengguk untuk menelan supaya kunyahan dari sari bunga ini bisa terlang. Look, nanti ambil lagi, klik, ambil lagi 3 kali biar bisa masuk. Setelah itu kamu baca doa ini ya. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman. Ingsun wahananing lanang jaya pangawis satra lanang jaya panusurane sang yang handreni pura saliring kawerjar kadigdayan warata kelawan kodrat ingsun hamijila la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah itu kemudian bagi yang umat Islam atau bagi non muslim itu langsung, karena tadi dilakukan jam 4 sekitar setengah 5 jam 5 mulai kamu masuk puasa ya. Puasanya ada, tinggal pilih, ada 3. Puasa boleh dilakukan secara Ramadan itu. Jadi kalau cara Ramadan melakukannya mandi keramas tadi yaitu sebelum sholat subuh ya, sekitar jam 3 malam udah mandi keramas, baru niat puasa seperti puasa Ramadan, yaitu sahur dulu sekitar jam 4 karena tadi kan mandi keramas jam 3, jam 4 mulai sahur, kemudian lebih 1/4 baru sudah masuk ke suasana puasa, kemudian menjelang maghrib buka puasa ya. Cara itu dilakukan selama 7 hari ya. Kemudian puasa yang kedua caranya adalah puasa muteh, yaitu hari pertama yaitu diawali jam 4 sore tadi dah. Kemudian setengah 5 itu sudah membaca niat puasanya, kemudian mulai masuk puasa. Niatnya nanti disamakan aja. Kemudian yang ketiga itu puasa dengan cara boleh minum apa saja, yang penting tidak memabukkan, kopi, susu, kuah ya. Tapi tidak boleh secuil pun makan sesuatu. Itu setiap malam selama 7 hari 7 malam. Putihnya tadi juga selama 7 hari 7 malam ya. Jadi setiap haus
minum, setiap lapar minum, tapi tidak boleh makan secuil sedikit pun makanan atau sesuatu benda padat untuk dimasukkan, itu batal badar selama 7 hari 7 malam. Dan doanya adalah Duh Gusti Allah kawula nyun pangayoman sirullah gelantine Allah amangan cahya timbangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh juga Duh Gusti Allah kawula nyun pangayoman niaten sun poso cara Ramadan pamane gitu. Kemudian yang niat Duh Gusti Allah kawula nyun pangayoman niaten sun puasa mutih ya. Kemudian niaten sun saya puasa kodam. Kemudian belakangnya ditambahi sirullah gelantine Allah amangan cahya timbangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian sudah masuk waktu puasa. Kemudian selama puasa itu malam harinya lakukanlah tirakat. Tirakat mengatur pernapasan ya. Mengatur pernapasan. Dilakukan setiap malam. Ya. Caranya sebelum itu bagi yang umat Islam boleh sholat taubat dulu. Sholat taubat dilakukan 1 kali aja. Lalu semalam berikutnya tidak usah pakai sholat taubat. Tapi sholat hajat selalu. Jadi sholat hajat 2 rakaat selalu. Dilakukan tengah malam juga boleh, dikasih sholat tahajud dan witir juga boleh. Ya. Setelah itu latihan pernapasan dengan cara adalah tangannya boleh begini ya, boleh begini, boleh tangan ini begini di atas ini sila kita, terserah. Yang penting Anda bisa mengkusukkan, memfokuskan pikiran Anda di cokro aja sini. Jadi, matanya nanti kan terpejam, fokusnya di ujung hidung ini ya. Tapi untuk fokusnya untuk memasukkan sinar putih jadi di cokro mahkota. Cokro mahkota ini. Waktu latihan pertama adalah tarik nafas kuat, fokuskan tarik nafas seakan-akan menarik sinar putih masuk ke cokro mahkota umbun-umbun. Tarik nafas, difokus ke turun sini. Dek sampai ke cokro jantung sini. Berhenti, hentakkan ucapan la ilaha illallah. La ilaha. Yaitu 9 kali. La ilaha, la ilaha, la ilaha 9 kali ya. Setelah hentakkan kemudian dibuang sekitar yaitu 50% nafas kita. Tarik lagi, tarik, difokus ke seakan-akan sinar putih ada di sini lagi. Berhenti di sini, ucapkan lagi la ilaha 9 kali, kemudian dibuang air dengan fokus, dialirkan pikiran Anda, konsen Anda, nafas Anda disalurkan dari jantung ke perut, ke pusar, ke kelamin, ke dubur, kemudian ke belakang, ke kudalini ini, ke leher, keluar ke umbun-umbun ya, sekitar 50 kali. Kemudian diulang lagi, itu selama diulang 9 kali dalam penarikan. Nanti lebih jelasnya bisa sowan datang ke tempat saya. Kalau dijelaskan lewat telepon, WA itu kelamaan dan nanti banyak bertanya malah enggak. Silahkan datang ke saya, hubungi saya ya. Setelah sudah melatihan seperti itu, setelah latihan itu tadi fokuskan di sini, ya, ucapkan aja, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha terus, la ilaha, la jangan dihitung, dalam batin tidak usah dihitung, la ilaha, la ilaha, la ilaha, terus. Boleh juga Allahu, Allahu, Allahu. Boleh juga baca surat Al-Ikhlas berulang kali, ya. Baca apa saja yang menyangkut tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang non Muslim, baca apa saja diulang-ulang sesuai keyakinan agama Anda,
sesuai agama Nasrani atau Kristen, Katolik, Protestan, atau Hindu, Buddha, ya silakan baca diulang-ulang, difokuskan ke sini. Dan fokuskan di sini, nanti akan bergetar. Nanti kamu akan lama-lama akan melihat kayak TV hitam putih. Bayangan, di situ ada sinar, tak gitu. Nanti lama buka jar, kamu berdiri di situ. Kamu akan melihat dirimu sendiri di alam gaib. Biasanya di dalam situ nanti kamu akan masuk ke alam jin, ya. Seperti saya dulu masuk ke alam kubur. Jadi tidak boleh takut ya caranya. Masuk ke alam kubur. Jadi orang-orang yang disiksa kelihatan semua. Kemudian alam itu orang-orang kerdil, ya. Kemudian alam kerajaan. Jadi ada tingkatan alam gaib. Nanti bisa melihat di situ. Caranya seperti itu. Nah, itu nanti saya bahas lebih panjang lagi bagi siapa saja yang suan datang ke tempat saya belajar. Kalau lewat live streaming ini kurang kurang pas karena tidak bisa digenrekan sepenuhnya. Yang akan datang seperti murid-murid saya. Kalau untuk kodam pendamping di luar, ya, pendamping di luar itu hanya 1 jam 2 jam bisa dilakukan. Yaitu lakukan di waktu mustajabah. Waktu mustajabah itu apa tokong? Nah, waktu mustajabah itu adalah waktu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu tepat Tuhanmu mengabulkan apa yang kamu hajatkan. Waktu mustajabah itu saat jam berapa kong? Nah, waktu mustajabah itu biasanya tajamnya yaitu sekitar jam 1 sampai jam 2 tengah malam, ya, itulah waktu mustajabah. Waktu itu sebelumnya siangnya kamu siapkan ini ketemu kodam pendamping, ya, di luar tubuh kita. Tapi kodam pendamping dari luar kita bisa menyatu dengan diri kita dan lain dengan sedulur Bapak Lima Pancer. Jadi kodam pendamping itu ada datang dari luar. Jadi banyak sekali orang-orang bertanya, kodam pendampingku apa tokum? Kodam pendampingku apa? Kamu tanya dari para noma, kiai, ustadz dan lain-lain yang tahu tentang ilmu gaib, ya. Itu kalau kamu sendiri belum tahu sendiri jangan percaya. Percayalah setelah kamu tahu sendiri dengan bukti apa yang kamu hadapi. Lah gimana kok? Nah gitu dah. Begini caranya. Hanya 2 jam aja, ndak usah nunggu 2 hari. Contohnya siangnya kamu kumpulkan alat-alat atau borampe kalau orang Jawa. Sarana prasarananya. Yaitu cermin. Cermin itu 1/2 meter. 1/2 meter atau 1 meter tidak apa-apa. Yang penting cermin itu waktu kamu duduk bersila, dari bayanganmu kamu kepala sebelah tubuh separuh masuk dan sisa 1 kilan begini. Atas samping sini juga masuk. Jadi ini masuk di cermin. Ya, 1 itu cermin caranya. Kemudian dupa atau dupa jiting atau itu 3 dibakar. Boleh kamu beli 1 set, yang penting butuhnya 3 saja dupa. Kemudian kemenyan sedikit aja, menyan madu boleh, menyan apa saja boleh, ya. Kemudian lilin warna merah. Kalau nggak ada lilin warna merah, lilin warna putih itu juga boleh. Tapi lebih cepat lilin warna merah, ya. Kemudian caranya waktu tengah malam, yaitu diambil jam waktu mustajabah tadi, sekitar jam 1 tengah malam. Kamu cari tempat yang sepi gelap, tidak boleh terang. Di dalam kamarmu juga boleh, tapi di suasana rumahmu yang sepi. Atau kamu pesan sama keluargamu boleh. Saya ingin tahu kodam pendampingku, Bu, Pak, Dik, Mas, dan sebagainya. Saya ingin tahu kodam pendampingku.
Yang apa toh tujuannya pengen ketemu kodam pendamping? Karena kodam pendamping itu bisa disuruh apa saja. Bagi siapa saja yang tidak tahu tentang itu, tidak tahu gimana saya sakit di mana dari sini tidak bisa. Karena kodam pendamping itu adalah mengawal-awali, tahu semua, diajak apa saja bisa, menyembuhkan sakitnya sendiri bisa. Itulah kegunaan kodam pendamping. Kodam pendamping itu sumbernya nanti saya jelaskan. Ini saya jelaskan tentang cara melihatnya. Ini terbukti, tidak usah diulang-ulang, satu kali bisa. Kalau sudah bisa nanti lebih mudah gitu. Itu cermin kamu siapkan di tempat yang gelap. Boleh di gua, boleh di hutan, boleh di lapangan tapi sepi. Ya, boleh ditemani tapi temannya jarak jauh, jangan sampai dekat-dekat ya. Karena keadaan harus sunyi. Ya, boleh ditemani tapi jarak jauh. Di dalam kamar, kamarnya harus gelap. Boleh enggak terlalu gelap, tapi yang penting intinya gelap. Ya sunyi intinya. Nah, nanti setelah itu kamu bakar dupa Cina itu 3, ya kamu bakar 3, kamu tuncupkan di gelas atau tempat apa sudah berdiri. Kemudian kemenyan itu kamu bakar di pecahan genting atau bata atau apa, dibakar kemenyannya sama dupanya. Kemudian lilin warna merah dibakar. Nah, cermin itu ditaruh di depan dari peralatan yang dinyalakan itu tadi. Syaratnya supaya mempermudah, kamu kirim doa 9 kali kepada saya ya. Kirim doa 9 kali pada saya. Kalau untuk orang muslim, bacalah surat Al-Fatihah 9 kali. Contohnya Summa ila sukma. Kalau di alam gaib, gelar saya adalah Kiai Among. Bahkan bagi siapa kiai paranormal yang punya ilmu gaib, silahkan deteksi keadaan saya dari jarak jauh. Siapa sesungguhnya saya pasti tahu. Kalau di alam gaib, gelar saya Kiai Purwadi atau Ki Ageng Purwo ya. Kalau di alam dunia itu memang panggilan boleh Kakung Purwadi atau Mbah Gede Purwo biasanya gitu. Ya, kamu baca surah Al-Fatihah, pahala kamu berikan pada saya bagi umat Islam. Bagi non-Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, boleh Anda kirim doa yang baik 9 kali pada saya. Setelah 9 kali, kan ini tadi lilin dibakar, lilin merah, kemenyan, dupa 3, ya. Kemudian menghadap ke cermin. Tempatnya gelap. Fokus. Jadi cermin ini bisa melihat dirimu kamu karena cahaya dari dari lilin merah ini atau lilin putih. Kamu lihat terus di cokro aja Anda, mata Anda tidak boleh kedip. Ucapkan setelah kirim doa 9 kali pada saya. Ya Purwadi atau Mbah Gede Purwo atau Ki Among, atau Bapak Purwadi atau Kakung Purwadi ya. Kemudian kamu pandang di cokro aja, di pancar indra 7 ini kan biasanya. Ya kamu pandang terus, ucapkan, ya kodamku, keluarlah, ya kodamku, ya keluarlah, saya ingin bicara denganmu, ya kodamku, diulang-ulang terus. Apa saja mintamu, intinya kamu ingin melihat kodam pendampingmu. Ya kodamku, keluarga, ya kodam. Terus, itu nanti sekitar jam 1 malam sampai jam 2 atau jam 12 sampai jam. Saya jamin kamu langsung melihat kodam kembaranmu. Tapi ingat, ya, kodam pendamping itu berasal dari 1, nenek moyangmu bisa. Kedua, bisa dari pusaka, ya, dari isi pusaka itu menjadi kodam pendampingmu. Kedua, kodam pendamping bisa berasal dari, yaitu tempat peribadatanmu, yaitu dari masjid atau dari wihara atau dari gereja atau dari pura, ya, itu pendamping hidup bisa berasal dari situ. Ya. Kemudian pendamping juga bisa berasal dari kamu melakukan sesuatu gerakan niat memiliki kodam. Dan kodam pendamping yaitu macam-macam. Kodam pendamping yang ikut itu bisa kiai, bisa suhu, bisa pendeta, ya, bisa macan, bisa pocongan, bisa kuntilanak, ya.
itu kuda mendamping. Nah itu nanti syaratnya tidak boleh takut. Di dalam cermin itu waktu kamu melihat dirimu sini tidak boleh kedip matanya. Kalau kedip capek lagi diulang. Itu nanti sekitar cermin ada pocongan, ada sembarang, tidak boleh takut. Ya, karena syaratnya harus itu. Karena Anda sudah baca doa kebaikan pada saya, nanti saya akan bantu Anda. Atau jika ingin Anda membuktikan apa benar kakung ini orang yang ngerti. Memang saya orang bodoh, tidak pintar, tapi saya ngerti ya. Bisa manggil saya, syaratnya tarik nafas, tahan nafas, ucapkan surat Al-Fatihah bagi Islam. Kemudian tarik nafas, nanti Anda bergetar, melihat aura saya datang, ya. Saya akan silaturahmi kepada Anda karena Anda panggil. Bagi itu Islam, bagi umat Islam. Bagi non Muslim, bagi bukan Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, bisa baca doa yang baik-baik untuk memanggil saya dengan tarik nafas, tahan nafas. Nanti Anda merinding-merinding, itulah tanda kedatangan saya. Ya, itulah fokus. Yang penting tidak boleh sombong takabur. Saya tidak suka orang yang sombong takabur pamer. Jadi setiap ucapan kata harus hati-hati karena sangat berbahaya setelah menguasai ilmu manunggaling rasa ya. Jadi adanya nerimo ing pandum ya. Karena pendamping bisa disuruh apa saja. Untuk itu, untuk seri selanjutnya akan lanjutkan lain waktu jika saya ke rumah saya. Ya, kalau di sini saya pakai pulsa biasa, kalau di rumah ada wifi jadi agak panjang kemarin. Untuk itu, salam rahayu kepada semua Persatuan Paranormal Indonesia, salam rahayu. Dan salam kepada Kiai Ustadz, yaitu dari seluruh Indonesia. Dan salam kepada Guru Besar Kiai Haji Al-Ustadz Terbitar Muhammad Al-Fatul Karim di Pondok Pesantren Makhrifat Billah Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku semua yang masih berpendidikan di Makhrifat Billah di Tebuireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara kami alumni yang sudah tersebar di Nusantara. Kita saling doa mendoakan, dungo di dungo. Semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan kita ibadah mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.